Oke, selamat datang di channel YouTube Bisa AI, di mana channel YouTube Bisa AI rutin mengadakan pembahasan-pembahasan terkait dengan AI, machine learning, deep learning, IoT, dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang konsep matematik yang berkenaan dengan AI, yaitu pada aljabar linier, di mana aljabar linier ini menjadi dasar dari konsep matematik yang ada pada AI, yang kemudian banyak penerapannya itu di bidang machine learning maupun deep learning. Nah, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada sistem persamaan linear, yang kedua ada matriks, yang ketiga ada vektor, dan yang keempat ada eigen. Di mana poin pertama ini nanti berkenaan dengan persamaan linear dan solusinya. Kemudian yang kedua itu berkenaan dengan definisi matriks, operasi pada matriks, sampai dengan sifat-sifat matriks. Yang ketiga, eh, vektor itu hampir sama pembahasannya dengan matriks tentang definisi vektor, operasi pada vektor, dan sifat-sifatnya. Kemudian yang keempat ada eigen yang berkenaan dengan vektor eigen dan nilai eigen. Nah, keempat poin ini akan kita bahas satu persatu ke depannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini adalah sistem persamaan di mana persamaan yang terbentuk di dalamnya itu adalah persamaan-persamaan linear. Yang bisa kita lihat contohnya pada layar ada 3 persamaan linear, di mana persamaan yang pertama ada X1 ditambah X2 ditambah 2, X3 sama dengan 9. Kemudian yang kedua, 2x1 ditambah 4x2 dikurang 3x3 sama dengan 1. Kemudian yang ketiga ada 3x1 ditambah 6x2 dikurang 5x3 sama dengan 0. Nah, pada sistem persamaan linear ini biasanya kita ditugaskan untuk mencari nilai solusi X1, X2, dan X3. Nilai yang memenuhi itu berapa sih untuk ketiga persamaan ini. Nah, bisa kita lihat keterangan di bawahnya, sistem persamaan linear di atas memiliki solusi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Karena nilai-nilai tersebut memenuhi semua persamaan. Jadi, kalau kita mempunyai solusi dari persamaan tersebut, misalkan di sini dicontohkan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3, ketiga solusi ini bisa disebut dengan ketiga nilai ini bisa disebut dengan solusi. Kenapa? Karena ketiga nilai ini memenuhi semua persamaan di atas. Jadi, ketiga nilai ini merupakan solusi dari sistem persamaan linear yang ada di atas. Nah, bagaimana cara mencari solusinya itu nanti akan dijelaskan selanjutnya. Tapi sebelum mencari solusinya, kita perlu mengetahui matriks yang dapat direpresentasikan dari sistem persamaan linear di atas. Nah, dicontohkan pada matriks di bawah. Matriks di bawah ini adalah contoh representasi dari sistem persamaan yang di atas. Jadi dari bentuk persamaan, kita ubah ke dalam bentuk matriks dan vektor pada matriks di bawah. Kenapa kita bentuk matriks seperti ini? Nah, ini nanti akan berguna untuk mencari nilai solusinya yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, oke, masih pada persamaan yang sama. Sekarang kita coba untuk mencari nilai solusinya. Kan tadi didapat ya nilai X1, X2, dan X3-nya berapa. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai-nilai tersebut? Ada metode yang paling sederhana, itu namanya operasi baris elementer. Atau disingkat OBE. Jadi di OBE ini, misalkan kita mempunyai sistem persamaan linear sebagai berikut, masih sama seperti yang tadi. Kemudian kita bentuk ke dalam matriks. Nah, matriks yang tadi hampir sama seperti matriks yang tadi, hanya saja di
kolom terakhir itu ditambahkan satu kolom, yaitu kolom nilai. Yang tadi kan nilai-nilai koefisiennya masuk ke dalam matriksnya. Tadi kan cuma terbentuk 3 kali 3 ya matriksnya. Nah, di sini kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom hasilnya. Di mana hasil dari tiap persamaan yang ada di atas ini adalah 9, 1, dan 0. Kemudian, setelah kita mempunyai matriks seperti yang di atas ini, kita lakukan operasi baris elementer. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus membuat satu utama pada diagonal yang kita punya, diagonal matriks yang kita punya. Jadi diagonal matriksnya kan ini, ada angka 1, 4, dan min 5. Nah, diagonal ini harus jadi angka 1 semua dulu. Kalau sudah, baru angka di atas maupun di bawah angka 1 utama tersebut, atau 1 yang ada pada diagonal, kita jadikan angka 0. Bagaimana caranya? Kita operasikan dengan operasi-operasi matematika. Nah, dicontohkan di sini, kita lihat satu utama yang paling atas atau yang paling pertama, ini kan sudah angka 1. Kemudian, setelah itu, angka di bawahnya atau di atasnya, karena di sini tidak ada angka di atasnya, berarti angka di bawahnya itu akan kita jadikan 0. Kita lihat angka di bawahnya, kita mulai dari angka bawahnya, itu angka 2. Nah, angka 2 untuk merubahnya menjadi angka 0, berarti dia harus dioperasikan dengan minus 2 atau dikurangi 2, dia jadi 0. Bagaimana cara mendapatkan minus 2? Yaitu angka 1 yang tadi di atas, kita kalikan min 2, kemudian kita jumlahkan ke angka 2 ini. Nah, tapi pada OBI ini, kita tidak bisa mengoperasikan hanya pada satu angka itu saja. Namun, kita harus mengoperasikan pada semua angka pada barisnya. Jadi, operasi yang diperoleh adalah tambahkan min 2 kali baris pertama ke baris kedua untuk memperoleh matriks di bawahnya. Jadi, baris yang pertama kita kalikan dengan min 2, kemudian kita jumlahkan dengan baris yang kedua. Maka diperoleh angka pertama pada baris kedua itu sudah jadi angka 0. Kemudian angka selanjutnya itu mengikuti dari operasi yang kita definisikan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa tadi? Kita membuat angka lainnya itu juga 0, selain angka 1 yang ada di atas ini tadi. Berarti angka 3 ini akan kita jadikan 0. Gimana caranya? Sama seperti tahapan sebelumnya, di mana kita mengalihkan baris pertama dengan suatu nilai, kemudian kita operasikan dengan baris yang dituju. Nah, pada kasus ini, kita kalikan dengan minus 3, kemudian kita operasikan ke baris ketiga. Dan kita peroleh matriks di sini, kita lihat satu utama yang pertama ini sudah angka 1, kemudian diikuti dengan angka 0 dan angka 0. Nah, pada kolom pertama kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke kolom selanjutnya. Bagaimana untuk kolom selanjutnya? Kita lihat satu utamanya dulu. Sudah angka 1 atau belum? Ternyata belum. Di sini masih angka 2. Gimana caranya? Kita kalikan dengan angka setengah. Dengan nilai 1/2 di barisnya. Kemudian diperoleh baris kedua nilainya 0, 1, minus 7/2, dan minus 17/2. Nah, lakukan hal yang sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Jadi kita buat 0 di nilai atas atau nilai bawahnya pada dari satu utama yang kita punya. Kemudian bisa kita lihat di sini dengan cara yang sama pada cara yang sebelumnya saya jelaskan. Hanya bedanya di sini konstanta perkaliannya di sini ini menyesuaikan dengan baris yang ada. Di sini kita kalikan baris kedua dengan nilai min 3, kemudian kita jumlahkan ke baris ketiga. Jadi nilainya 0 di entry keduanya. Kemudian
baris ketiga dikalikan dengan minus 2 untuk memperoleh satu utama yang paling bawah. Oke, kemudian tambahkan minus 1 baris kedua ke baris pertama untuk memperoleh matriks berikut. Jadi kita operasikan terus ini sampai dengan dia terbentuk matriks seperti ini. Dari yang tadinya ada angka di persamaan-persamaan ini, di dalam matriks ini, nah, bentuk yang paling baik ini menjadi bentuk matriks diagonal, di mana diagonal itu adalah 1 semua dan entry lainnya adalah 0. Kecuali kolom terakhir ya, ini karena ini kolom hasil. Jika sudah kita operasikan, kemudian terbentuk matriks seperti ini, artinya apa? Di sini kan tadi nilai-nilainya adalah X1, X2, dan X3. Nah, di sini kolom hasil. Kalau kita baca secara matriks, di sini berarti X1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 1. Artinya apa? Artinya X1 sama dengan 1. Nah, begitu juga dengan baris bawahnya 0x1 ditambah 1x2 ditambah 0x3 sama dengan 2. Nah, persamaan tadi kalau dijumlahkan sama dengan X2. X2 sama dengan 2. Nah, baris ketiganya X3 sama dengan 3. Maka dari itu, jika kita ibaratkan X1 itu sama dengan X dan X2 itu sama dengan Y, kemudian X3 itu sama dengan Z, maka solusi yang kita peroleh adalah nilai X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 2, dan nilai Z sama dengan 3. Itu kita peroleh dari operasi baris elementer. Oke, itu cara mendapatkan solusi dari persamaan atau sistem persamaan linear yang kita punya dengan yang namanya operasi baris elementer atau OBE. Nah, kemudian jika kita melihat tadi bentuk matriks yang menjadi solusi dari sistem persamaan kita, di sini ada yang namanya bentuk epsilon. Di mana bentuk epsilon ini pengertiannya matriks dalam bentuk epsilon baris tereduksi atau reduced row echelon form ini istilah Inggrisnya itu harus memiliki sifat-sifat berikut. Jadi kalau misalkan teman-teman baca buku bahasa Indonesia mungkin nanti istilahnya adalah bentuk echelon, yaitu echelon baris tereduksi. Kalau misalkan referensinya bahasa Inggris mungkin namanya ref atau row echelon form. Nah ini sama aja. Bentuk ini harus memiliki sifat-sifat, ada 4 sifat, yaitu yang pertama, jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari angka 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah angka 1. Bilangan 1 ini disebut satu utama. Nah, makanya tadi di awal, apa yang dimaksud dengan satu utama itu pengertiannya ini. Jadi jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari angka 0, maka bilangan tak 0 pertama yang kita temui adalah angka 1. Nah, angka 1 itu yang disebut satu utama. Kemudian, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari angka 0, maka baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah dari matriks. Jadi kalau misalkan ada baris yang isinya 0 semua, kita kelompokkan di yang baris paling bawah dari matriks tersebut. Jadi kalau misalkan ada dua baris dari dua baris yang isinya 0 semua, maka dua baris tersebut harus ada di paling bawah. Kayak gitu. Atau berapa baris pun nantinya yang mungkin teman-teman temui. Mungkin ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian sifat yang keempat, setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Jadi kalau misalkan ingat di poin keempat ini kita bicaranya bukan baris ya, tapi kolom. Jadi kalau misalkan ada satu utama di kolom tersebut, nah nilai kolom-kolom lainnya, nilai kolom tersebut di nilai-nilai lainnya atau entry-entry lainnya itu harus nilainya 0. Nah, matriks yang memiliki 4 sifat ini disebut dalam bentuk echelon baris tereduksi. Nah, ada keterangan di bawahnya, matriks yang memiliki 3 sifat pertama di atas tersebut bisa disebut dalam bentuk echelon baris. Jadi kalau misalkan
bentuk eselon ini secara umum terbagi dua, bentuk eselon dan bentuk eselon baris reduksi. Jika memenuhi tiga sifat ini, itu disebut bentuk eselon baris, tapi kalau berbentuk baris berbentuk eselon baris tereduksi itu harus memenuhi empat. Nah, ini dicontohkan bentuk-bentuk eselon baris. Ada eselon baris biasa atau eselon baris, dan ada eselon baris tereduksi. Nah, kita lihat dulu yang eselon baris. Dari 4 sifat yang tadi dijabarkan, ini memenuhinya hanya 3. Jadi di tiap matriks ini, ada 3 contoh matriks di tiap matriks ini. Jika tiap baris tak nol, nah mungkin sedikit keterangan di sini yang bintang-bintang ini itu mewakili bilangan real berapapun. Jadi kalau misalkan teman-teman menemui matriks dengan nilai real berapapun di sini, kita bisa mengibaratkannya jadi bintang di sini. Jadi kalau misalkan di sini isinya nilai real berapapun, kita bisa analisis matriks tersebut apakah dia berbentuk eselon baris ataupun eselon baris tereduksi. Untuk matriks eselon baris yang pertama, kita bisa lihat ini sudah satu utama semua kan. Kenapa? Karena setiap baris yang kita temui, jika setiap baris tersebut isinya bukan angka 0, maka nilai yang pertama kita temui adalah angka 1. Nah, ini sudah memenuhi. Kemudian satu utama yang berada di bawah ini itu selalu lebih kanan daripada satu utama yang ada di atasnya. Nah, ini juga memenuhi ya di setiap barisnya. Kemudian kita lihat di persyaratan terakhir, setiap kolom memiliki satu utama, maka nilai entry-entry lainnya haruslah 0. Nah, bisa kita lihat di sini di kolom kedua, ketiga, dan keempat. Nah, semua kolom ini memiliki satu utama, tapi di entry-entry lainnya itu bukan angka 0, melainkan angka bilangan real berapapun yang kita notasikan dengan bintang. Begitupun dengan matriks yang kedua. Jadi ada satu persyaratan yang tidak terpenuhi, yaitu jika dia memiliki satu utama, maka entry-entry lainnya adalah 0 pada kolom tersebut. Nah, itu tidak terpenuhi. Cuma bedanya dari matriks yang pertama, di sini dia memiliki nilai 0 pada baris terakhir. Nilainya 0 semua. Nah, ini sudah memenuhi aturan eselon baris karena apa? Karena nilai 0 ini, baris yang nilainya 0 semua ini ditaruh di paling bawah. Begitupun dengan matriks yang ketiga. Nilai 0-nya ada sebanyak 2 baris. Nah, kemudian kita lanjut ke eselon baris reduksi. Kenapa dia bisa memenuhi bentuk eselon baris reduksi? Karena matriks-matriks berikut memenuhi semua persyaratan, yaitu ada 4 persyaratan tadi yang memenuhi bentuk eselon baris tereduksi. Yang pertama, ini merupakan bentuk eselon baris dan dia memenuhi sifat keempat, yaitu pada kolom-kolom yang memiliki satu utama, entry-entry lainnya pada kolom tersebut adalah angka 0. Nah, ini memenuhi. Dimana di sini yang nantinya bisa kita lihat juga di sini, ini merupakan bentuk matriks identitas dengan ukuran 4x4. Jadi bisa kita simpulkan bahwa matriks identitas ini memenuhi sifat bentuk eselon baris reduksi. Kemudian contoh yang kedua adalah matriks yang baris terakhirnya itu nilainya 0 semua. Kenapa dia memenuhi? Padahal di sini ada nilai selain 0, nilai bilangan real berapapun selain 0. Kenapa dia tetap memenuhi? Karena persyaratan yang keempat itu adalah jika suatu kolom mempunyai satu utama, maka entry-entry pada kolom tersebut, entry-entry lainnya adalah nilainya 0. Nah, sedangkan di kolom terakhir, kenapa dia nilainya bisa bukan 0? Karena di kolom terakhir ini tidak mempunyai satu utama. Begitu juga dengan contoh yang ketiga.
Maka tiga contoh ini sudah masuk di dalam bentuk echelon baris reduksi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita berbicara tentang solusi dari sistem persamaan linear. Tadi kita sudah dapat menentukan atau mencari sistem dari sistem persamaan linear, kita mencari solusinya, nilainya berapa gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang bentuk solusinya. Nah, kalau saya contohkan di contoh yang pertama ini, yang contoh A, ada suatu matriks dengan sistem persamaan berikut yang sudah direpresentasikan sebagai matriks. Nah, sistem persamaan yang bersesuaian adalah X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 4. Nah, ini solusi yang didapat dari matriks tersebut. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang memenuhi sistem persamaan di atas. X1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan 2, dan X3 sama dengan 4. Nah, ini adalah bentuk solusi yang kita dapat. Namun, ada berbagai bentuk solusi lain yang mungkin saja kita dapatkan. Contoh lainnya seperti ini. Jika kita mempunyai matriks seperti ini, maka bisa kita bilang solusi yang kita dapatkan adalah tak terhingga banyaknya solusi. Kenapa? Kita bisa lihat di sini, pada sistem persamaan yang bersesuaian, kita dapatkan solusi sebagai berikut. X1 sama dengan X1 ditambah 4X4 sama dengan 1, X2 ditambah 2X4 sama dengan 6, X3 ditambah 3X4 sama dengan 2. Karena X1, X2, dan X3 bersesuaian dengan satu utama pada matriks, maka ketiganya disebut dengan variabel utama, dan variabel lain yang bukan satu utama disebut dengan variabel bebas. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, yang terbentuk dari matriks di sini entry-entry diagonalnya itu kan X1, X2, dan X3 ya. Maka X1, X2, dan X3 itu disebut dengan variabel utama, sedangkan variabel X4 itu disebut dengan variabel bebas. Nah, di sini dari bentuk persamaan ini kita bisa menentukan nilai sebarang untuk variabel bebas X4. Jadi karena X4-nya kita nggak tahu berapa dari persamaan ini, karena kita bisa lihat ya ini X4-nya kita bisa menentukan berapapun nilainya sehingga dia jadi -1, ataupun yang di baris kedua itu jadi 6 dan di baris ketiga itu jadi 2. Nah, kita bisa menentukan nilai sebarang untuk variabel bebas X4. Di sini saya ibaratkan jadi nilai T. Jadi akan terdapat tak terhingga banyaknya solusi dengan solusi umum dinyatakan dalam bentuk X1-nya itu nilainya adalah -1 dikurang 4T. X2 nilainya 6 dikurang 2T, dan X3 nilainya 2 dikurang 3T. Dan X4 itu sendiri adalah nilainya adalah T, di mana T-nya itu bisa sebarang nilai berapapun, yang penting dia adalah nilai bilangan real, kayak gitu. Maka dari itu, solusi pada sistem persamaan linear ini bisa dibilang bentuknya adalah solusi dengan tak terhingga banyaknya solusi, karena dengan T berapapun yang tak hingga banyaknya, itu bisa kita bentuk X1, X2, dan X3 yang berbeda, maupun X4 yang berbeda. Oke, lanjut. Kita ke contoh yang ketiga. Jika kita memiliki matriks seperti ini, di sini bisa kita lihat pada baris pertama itu representasinya adalah X1 sama dengan 0. Baris kedua, X2 ditambah X2, X3 sama dengan 0. Dan yang keempat, 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 1. Nah, sistem persamaan yang seperti ini kita sebut dengan sistem persamaan yang tidak memiliki solusi. Kenapa? Karena terdapat persamaan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, ini kan harusnya 0 ditambah 0 ditambah 0 tidak sama dengan 1 ya. Nah, persamaan ini tidak dapat kita selesaikan. Oleh karena itu, kita sebut sistem persamaan ini tidak memiliki solusi. Nah, itu 3 contoh dari bentuk-bentuk persamaan linear, solusi persamaan linear yang bisa kita dapatkan. Jadi dari suatu sistem persamaan linear
kita bisa mendapatkan solusi yang valid di contoh yang pertama, itu ada nilainya dan terhitung nilainya berapa. Ataupun di contoh yang kedua, kita bisa mendapatkan solusi yang tak terhingga banyaknya. Ataupun contoh ketiga, itu sistem persamaan linear yang tidak memiliki. Suatu matriks adalah jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam jajaran tersebut disebut entry dari matriks. Jadi matriks itu adalah suatu urutan bilangan yang terdapat di dalam suatu persegi panjang. Kalau misalkan bentuknya atau ukurannya adalah n kali n, nah itu kan menjadi persegi. Itu yang disebut dengan matriks persegi. Nah, di mana isi dari matriks itu disebut entry-entry dari matriks. Ukuran dari suatu matriks dinyatakan dari jumlah baris dan kolomnya. Seperti yang tadi dicontohkan sebelumnya juga, barisnya ada 2, kolomnya ada 2, maka ukuran dari matriks tersebut adalah 2 kali 2. Nah, seperti contoh di sini, 1, 2, 3, 4 memiliki barisnya itu 2, kolomnya 2, maka matriks A disebut matriks persegi karena memiliki ukuran 2 kali 2. Nah, kita lanjut ke operasi pada matriks, di mana operasi-operasi dasarnya itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, kemudian perkalian matriks, dan trace. Di mana penjumlahan matriks itu penjumlahan matriks A dan B adalah matriks C, di mana matriks C ini terbentuk dari penjumlahan entry-entry pada A oleh B, kayak gitu. Begitu juga dengan pengurangan. Kemudian kalau perkalian dengan skalar itu, jika ada suatu skalar B kecil dikalikan dengan matriks A, maka tiap entry dari matriks A itu dikalikan dengan skalar B. Kalau misalkan perkalian dengan matriks antara matriks A dengan B, itu adalah perkalian antara baris di matriks A dengan kolom di matriks B. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kelima ada operasi trace atau dinotasikan dengan TR dari A, trace dari A, itu adalah sigma AII, di mana I-nya 1 sampai dengan N. Intinya apa? Dari rumus ini, trace dari matriks A adalah penjumlahan dari entry-entry pada diagonalnya. Jadi, kalau kita mempunyai matriks A, nah kita lihat tuh nilai diagonalnya berapa aja. Kemudian kita jumlahkan nilai-nilai diagonalnya. Nah, itu adalah namanya trace dari matriks A. Nah, ini contoh-contoh operasi pada matriks. Ada perkalian skalar, jika kita mempunyai matriks A sedemikian rupa, maka 2 kali A itu adalah 2, 4, 6, 8. Nah, begitu pula dengan transpose. Kalau kita mempunyai matriks A seperti ini, transposnya adalah kita tukar baris dan kolomnya. Yang tadinya jadi baris, kita ubah menjadi kolom. 1 dan 2 tadinya satu baris. Kita ubah dia menjadi kolom, sehingga 1 dan 2 itu menjadi satu kolom, bukan lagi satu baris. Kemudian 3 dan 4. Operasi pada matriks selanjutnya yaitu penjumlahan pada matriks. Jika kita memiliki A dan B seperti ini, maka matriks yang terbentuk dari A plus B adalah matriks di mana entry-entry-nya adalah penjumlahan dari tiap entry-entry A dan B yang bersesuaian. Jadi kalau di sini A11 ditambah B11, A22 ditambah B22, A33. A12 ditambah B12, B21, A21 ditambah dengan B21, dan seterusnya, yang bersesuaian, tergantung pada ukuran matriks dan nilai-nilai pada entry-nya. Jadi di sini 1 tambah 0, 2 tambah 2, 3 tambah 4, dan 4 tambah 6. Nah, kalau perkalian matriks, bisa kita lihat di sini baris pada A dikalikan dengan kolom pada B. Jadi baris yang pertama itu kan 1 kali 2 dikalikan dengan kolom pertama pada B, 0 dan 4. Nah, jadi 1 dikali 0, 2 dikali 4. Hasilnya dijumlahkan, 0 ditambah 8, hasilnya 8. Begitu pula
dengan baris dan kolom selanjutnya. 3 dikali 0, 4 dikali 4 dijumlahkan 16. Kita taruh di AB 21. Kemudian 3 dikali 2 ditambah 4 kali 6, 30. Sifat-sifat yang ada pada operasi matriks dengan mengasumsikan bahwa matriks-matriks berikut mempunyai ukuran matriks sedemikian rupa sehingga operasi-operasi yang disebutkan dapat dilakukan, aturan-aturan aritmatika matriks berikut dapat berlaku. Jadi, dengan mengasumsikan ukuran-ukuran dari matriks-matriks berikut itu sesuai untuk operasi yang dijalankan, maka operasi-operasi di bawah ini itu dapat berlaku dengan aturan-aturan aritmatikanya. Misalnya, kita mempunyai matriks A dan B. Kalau misalkan A plus B itu sama dengan B plus A. Kemudian A plus B plus C itu sama dengan A plus B plus C. A dikali BC sama dengan AB dikali C. Nah, dan seterusnya bisa kita lihat sendiri pada layar. Mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah di perkalian itu tergantung pada misalkan di sifat keempat ini. Di sini ada sifat distributif pada penjumlahan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah dia distributif kiri atau kanan. Karena seperti yang kita ketahui sifat dari matriks ini A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Maka kita perlu lihat di sini kalau misalkan A-nya di sebelah kiri yang dikalikan dengan B plus C, maka yang matriks yang terbentuk adalah AB plus AC, bukan BA plus CA. Kalau BA plus CA itu adalah hasil operasi dari B plus C dikalikan dengan A di sebelah kanan. Maka yang terbentuk adalah BA plus CA. Nah, begitu juga dengan pengurangan. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada operasi distributif terhadap perkalian skalar. Nah, kemudian di bawah ini adalah perkalian antara matriks dan skalar juga. Nah, seperti ini aturan-aturan yang bisa kita terapkan. Ini ada bentuk identitas pada matriks dan bentuk inverse pada matriks. Apa sih pengertiannya? Matriks identitas adalah matriks yang entry-entry-nya pada diagonal utamanya bernilai 1 dan bernilai 0 pada entry lainnya. Jadi kita bisa lihat notasinya seperti ini, bentuk matriksnya seperti ini. Jadi berapapun ukurannya, itu diagonalnya pasti angka 1 dan angka lainnya selain diagonal itu adalah angka 0. Itu disebut dengan matriks identitas. Nah, kemudian kalau misalkan di inverse, pengertian dari inverse adalah A inverse atau notasinya A pangkatnya 1 ini adalah inverse dari A jika kalau kita kalikan A inverse dengan A itu hasilnya adalah identitas. Contohnya sebagai berikut. Kita punya matriks A seperti ini dan matriks B seperti ini. Kita bisa katakan B adalah inverse dari A jika A kali B sama dengan identitas. Nah, buktinya ada di bawah. Kita kalikan dia A kali B sama dengan identitas. Seperti itu. Nah, inverse matrix juga bisa didapatkan dengan OBE yang kita jelaskan di depan. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan suatu inverse matrix, kita tulis matriksnya, kemudian kita pisahkan dengan di sampingnya itu kita tulis lagi matriks identitas. Nah, kita lakukan OBE seperti yang tadi kita lakukan di awal, sehingga yang sebelah kiri menjadi matriks identitas dan yang di kanan itu menjadi matriks dengan nilai-nilai yang tidak kita ketahui awalnya gitu. Jadi nilai-nilai yang berbeda dari awalnya itu dia matriks identitas. Nah, kalau kita sudah dapat hasil seperti ini, dari yang tadinya di sebelah kanan itu adalah matriks identitas, jadi matriks dengan nilai-nilai tertentu, hasil dari OBE atau ERO, Elementary Row Operation, ini istilah bahasa Inggris dari OBE.
Sehingga yang kita dapatkan di kanan ini adalah matriks inverse dari A di awal. Nah, jadi OBE ini juga berguna untuk mencari nilai inverse matriks. Selanjutnya kita ke determinan. Nah, determinan itu sering kita dengar pada konsep matriks ya. Jadi sebenarnya fungsi determinan itu apa sih? Fungsi determinan adalah fungsi bernilai real dari variabel matriks. Untuk menghitung determinan matriks, input yang dibutuhkan adalah matriks berukuran n kali n atau matriks persegi dan menghasilkan nilai determinan berupa nilai bilangan real. Nah, jadi di sini yang perlu kita pahami dari determinan adalah determinan ini bisa didapatkan dari matriks yang berbentuk atau berukuran n kali n atau berbentuk matriks persegi, di mana determinan ini adalah nilainya suatu bilangan real atau nilai bilangan real. Dari input berupa matriks, kita bisa menentukan determinannya berupa bilangan real. Nah, ini contoh penerapannya. Kalau misalkan di matriks 2 kali 2, determinannya itu A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Atau mungkin lebih terkenalnya jika ini saya ibaratkan A, B, C, D, determinan dari A, di mana A itu berukuran 2 kali 2 adalah AD min BC. Kayak gitu. Nah, kalau di bentuk 3 kali 3, determinan dari A itu bisa kita operasikan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan di garis jika kita mempunyai suatu matriks, maka di sini kan matriksnya 3 kali 3, maka kolom 1 dan 2 itu ditulis lagi di sampingnya, kemudian kita tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah, diberi tanda plus, dan kanan atas ke kiri bawah diberi tanda min. Nah, entry-entry sepanjang garis ini itu dikalikan, kemudian nilainya itu dijumlahkan. Tandanya sesuai dengan tanda yang kita buat, apakah dia dikurang ataukah dijumlah, kayak gitu. Nah, nilai-nilai hasil operasi ini itu adalah nilai determinan dari A. Ini untuk matriks 3 kali 3. Nah, sekarang ada sedikit teorema tentang nilai determinan. Jika A adalah matriks segitiga n kali n, atau bisa segitiga atas, segitiga bawah, ataupun diagonal. Jadi matriks mungkin sedikit menjelaskan, matriks segitiga ini adalah matriks yang area di atas diagonalnya itu bernilai 0, itu untuk segitiga atas, dan matriks yang area di bawah diagonalnya itu entry-entry-nya 0, itu untuk segitiga bawah, dan untuk matriks diagonal itu definisinya seperti yang tadi di depan, jadi selain diagonal itu nilainya 0 semua. Nah, itu untuk matriks diagonal. Maka determinan dari matriks tersebut adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utamanya aja. Jadi kalau misalkan kita lihat contohnya nih, A sama dengan 5, 0, 0, 3. Ini kan matriks diagonal ya. Maka nyari determinannya itu, kita nggak perlu repot, kita tinggal kalikan saja nilai diagonal. Maka itu adalah nilai determinan dari A. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat determinan. Ini secara umum aja. Determinan A plus minus B itu tidak sama dengan determinan A plus minus B. Jadi kalau misalkan ada matriks A dan matriks B. Nah, A plus B itu dari matriks A plus B, determinannya tidak bisa kita cari dengan determinan A ditambah determinan B. Itu tidak bisa. Begitu pula dengan pengurangan. Kemudian determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, kalau perkalian itu bisa. Jadi kalau kita punya matriks A dan B, kalau kita kalikan, nah, kalau kita mau mencari nilai dari matriks AB, itu tinggal kita kalikan saja antara determinan A dan determinan B. Nah, itu cara mencari determinan AB. Kemudian kalau misalkan determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Jadi kalau kita mau mencari nilai determinan dari suatu transpose A, kita tinggal lihat determinan A-nya saja, karena nilainya akan sama. Kemudian kalau misalkan inverse-nya, determinan dari inverse suatu matriks, itu adalah 1 per determinan matriksnya.
Jadi kalau misalkan ada A inverse, cari determinannya gimana? Tinggal 1/determinan A. Nah, ini beberapa contoh sifat determinan dari matriks. Kita lanjut ke vektor. Nah, ini secara definisinya dari teorinya. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor dapat juga dinyatakan secara geometrik sebagai garis terarah pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3. Kenapa 2 dan 3? Karena mungkin yang bisa kita representasikan jadi garis itu kan di dimensi 2 dan 3 ya, karena lebih dari 3 itu kita sudah tidak tahu bentuknya seperti apa. Dalam penulisannya, vektor ini bisa ditulis dengan garis ataupun dengan panah, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa operasi pada vektor. Yang pertama adalah norm atau panjang vektor. Nah, ini sangat-sangat berguna nih untuk ke depannya di bidang machine learning maupun deep learning. Nah, ini bagaimana kita tahu panjang atau length dari suatu vektor. Nah, ini dirumuskan dengan misalkan kita punya U di dimensi 3, U1, U2, dan U3, maka panjang dari vektor U adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Kemudian penjumlahan vektor, misalnya kita punya matriks U dan kita punya vektor U dan P sama-sama di dimensi 3. Maka penjumlahan U plus P ini adalah penjumlahan dari tiap entry-entry yang ada pada U dan P yang bersesuaian. Jadi U1 ditambah P1, U2 ditambah P2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya operasi pada vektor. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat operasi pada vektor. Jika U dan V ini merupakan suatu vektor, maka sifat-sifatnya adalah U plus V sama dengan V plus U. U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan U. Dan seterusnya bisa dilihat sendiri pada layar. Nah, di pembahasan eigen ini nanti berkenaan dengan vektor eigen dan nilai eigen. Jadi, jika kita punya sebuah matriks A, di mana matriks itu matriks persegi atau berukuran n kali n, maka sebuah vektor tak nol, di mana x elemen R pangkat n, itu sesuai dengan dimensi matriksnya. X ini disebut dengan vektor eigen jika A dikali X itu sama dengan lambda dikali X, di mana lambdanya itu adalah suatu skalar sembarang. Nah, lambda inilah yang kita sebut dengan nilai eigen. Dan X ini disebut dengan vektor eigen. Jadi bagaimana nantinya kita mencari nilai eigen dan vektor eigen itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk mencari nilai eigen, tahapan yang harus kita lalui adalah kita berangkat dari persamaan sebelumnya, yaitu AX sama dengan lambda X, di mana kita operasikan AX sama dengan lambda X dikali lambda dikali I dikali ya, makanya boleh saja kita kalikan dengan identitas karena tidak berubah nilai. Kemudian kita sudah punya bentuk seperti ini, kita jadikan satu ruas dan kita keluarkan X-nya sehingga persamaannya menjadi lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Nah, agar dapat menjadi nilai eigen, harus terdapat satu solusi tak nol dari persamaan tersebut. Maka persamaan tersebut memiliki solusi tak nol jika dan hanya jika determinan dari lambda I dikurang A sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita mau mencari nilai eigen, dari persamaan ini, itu harus mempunyai solusi yang tak nol. Bagaimana cara mendapatkan solusi tak nolnya? Syaratnya adalah determinan dari persamaan ini, dari persamaan matriks ini, itu harus 0. Determinan dari lambda I dikurang A. Nah, persamaan ini disebut juga sebagai persamaan karakteristik dari matriks A atau characteristic equation of matrix A.
Skalar-skalar yang memenuhi persamaan ini adalah nilai eigen dari A. Jadi inilah cara mencari nilai eigen dari matriks A. Jadi harus kita operasikan seperti ini, kemudian kita cari determinannya, kemudian kita cari nilai lambdanya. Nah, nilai-nilai yang memenuhi nilai persamaan tersebut itu disebut dengan nilai eigennya. Di sini ada contohnya. Tadi disebut bahwa eh, vektor suatu vektor x disebut dengan vektor eigen dari A jika memenuhi AX sama dengan lambda X. Jadi kalau A dikali X itu sama dengan suatu skalar lambda dikalikan dengan X. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apakah X sama dengan 1, 2 merupakan vektor eigen dari A sama dengan 3081? Nah, hal yang perlu kita cek adalah kita kalikan A dengan X. Nah, di sini bisa kita lihat A dengan X kita kalikan 3081 dikali dengan 1, 2 itu menghasilkan vektor 36. Di mana 36 ini bisa kita pecah atau bisa kita sederhanakan jadi 3 dikali X. Nah, dengan kita bilang lambda sama dengan 3, berarti persamaan ini memenuhi AX sama dengan lambda dikali X. Sehingga vektor eigennya bisa kita dapatkan, yaitu X adalah vektor eigen dari A dengan nilai eigen atau lambda sama dengan 3. Nah, ini terbukti bahwa si X ini adalah vektor eigen dari A. Nah, kemudian cara mencari nilai eigennya seperti apa? Kalau di contoh yang ini kan nilai eigennya sudah kita ketahui ya, lambda sama dengan 3. Nah, cara mencari nilai eigennya yaitu seperti contoh berikut. Kalau kita mempunyai matriks A seperti ini, nah kita mau mencari nilai eigen. Seperti persamaan yang dijelaskan sebelumnya, kita harus cari determinan dari lambda I min A itu eh, persamaannya seperti apa. Kemudian kita bentuk persamaannya sama dengan 0. Nah, setelah kita bentuk persamaan ini, kita dapatkan persamaan karakteristik dari matriks A sebagai berikut. Lambda pangkat 3 dikurang 8 lambda kuadrat ditambah 17 lambda min 4. Nah, untuk mencari nilai eigen, persamaan ini harus sama dengan 0. Kemudian diperoleh persamaannya ini disederhanakan seperti berikut, sehingga mendapat akar-akar persamaan, yaitu nilai-nilai eigen yang memenuhi adalah lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 2 plus akar 3, dan lambda sama dengan 2 min akar 3. Jadi nilai eigen yang kita dapatkan dari matriks A itu ada 3. Yaitu yang pertama itu adalah 4, yang kedua adalah 2 plus akar 3, yang ketiga adalah 2 min akar 3. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita mau mencari nilai eigen, harus menemukan persamaan karakteristiknya dulu, kemudian kita cari lambdanya berapa dengan menggunakan akar-akar persamaan. Entah itu persamaan kuadrat ataupun persamaan pangkat 3 dan seterusnya, tergantung dari ukuran matriksnya. Sini kita dapat 3 nilai eigen. Nah, ini referensi yang saya kutip untuk menyusun materi pada sesi kali ini, yaitu ada di learningbook.org sama buku Aljabar Linear Elementer dari Howard Anton. Oke, terima kasih. Secara teoretikal itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sini saya juga ada sedikit penerapannya di Python tentang materi aljabar linear ini. Bentar. Oke, bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh sintaks Python yang berkenaan dengan aljabar linear yang tadi kita bahas. Nah, pertama, saya gunakan NumPy sebagai library-nya.
Saya import NumPy SNP. Nah, ini saya aliaskan jadi NP. Jadi kalau misalkan nantinya di bawah kita panggil fungsi NumPy itu nggak perlu menulis NumPy lagi, cukup NP. Untuk skalar, vektor, dan matriks, ini cara mendefinisikan skalar, ini seperti ini. X sama dengan 8. Print S, maka jadi skalar. Kalau vektor ini pakai NumPy array, di mana di sini ada satu array aja. Saya tuliskan NumPy array-nya 1 sampai 9. Kalau saya print shape-nya itu ada satu baris, ada 9 kolom. Di sini matriksnya pakai NumPy array juga, cara mendefinisikannya seperti ini. Jadi di sini saya definisikan matriks 3x3, di mana menggunakan NumPy array saya tulis baris per baris, entry-entry dari baris per baris. Nah, jadi kalau saya print matriks M, itu seperti yang tertera di layar. Kemudian jika saya print shape-nya itu 3x3 atau 3,3 di sini. Nah, di sini ada operasi dasar pada matriks dan vektor. Pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Seperti di atas tadi saya definisikan dulu vektornya. Kemudian di sini saya bisa dilihat di baris ketiga itu saya jumlahkan vektornya, kemudian di baris keempat saya kurangkan vektornya. Kemudian saya print hasil dari penjumlahan dan pengurangannya, itu sudah langsung otomatis dihitung oleh Python. Begitu pula dengan matriks. Saya definisikan matriks berukuran 2x3, saya jumlahkan dan saya kurangkan matriksnya. Seperti itu. Itu langsung dihitung dengan Python. Jadi kalau misalkan nanti mungkin teman-teman menemui error, itu bisa dilihat sendiri pada line errornya dari Python itu kenapa. Bisa jadi mungkin karena ukurannya tidak sesuai dari matriks yang kita input. Nah, itu bisa jadi error juga. Ataupun matriks yang kita input ini ada kesalahan pada sintaks, sehingga sintaks yang di running ini jadi error. Karena seperti yang kita tahu juga, Python ini adalah pemrograman yang sensitive case. Nah, di NumPy ini juga bisa transpose, cukup pakai sintaks numpy.transpose dari objeknya apa, kayak gitu. Di sini dicontohkan matriks baris, vektor baris ditranspose jadi vektor kolom. Nah, di sini ada dua contoh sintaks ya. Di contoh yang pertama mungkin bisa kelihatan di sini np.transpose dari objeknya. Tapi contoh yang kedua, objeknya langsung .transpose kurung buka kurung tutup. Nah, ini sama aja. Ini bisa dilihat nih hasilnya sama aja dari dua contoh ini. Jadi bisa pakai sintaks yang mana aja. Kemudian untuk matriks juga sama, bisa pakai np.transpose atau objeknya langsung .transpose kurung buka kurung tutup. Itu sama aja. Kemudian perkalian pada matriks dan vektor bisa kita lihat antara perkalian matriks dan dot product. Kalau misalkan perkalian dot product itu perkalian matriks yang mengalihkan entry-entry-nya saja. Tapi kalau misalkan seperti yang kita tahu ya, di matriks itu kan ada dua macam perkalian, antara perkalian dalam dan perkalian matriks yang biasa, yang perkalian dot product. Nah, kalau misalkan perkalian dalam itu hanya mengalihkan entry-entry dari tiap matriks. Jadi misalkan A11 dikali B11, A21 dikali B21, dan seterusnya di entry-entry yang bersesuaian. Tapi kalau misalkan perkalian matriks biasa yang tadi dijelaskan di teorinya, itu yang baris kali kolom. Nah, ini ada dua nih contoh sintaksnya. Ada M1 bintang M2 itu untuk perkalian matriks yang mengalihkan tiap entry-entry-nya, atau kita bisa mengalihkan dot product dari matriks, yaitu yang baris kali kolom dengan kayak gini contohnya.
M1.M2. Kayak gitu, M1.M2 untuk perkalian matriks M1 dikali dengan M2. Ini kenapa ditranspose? Karena biar ukurannya sesuai dengan perkalian matriksnya. Jadi kan kalau perkalian matriks kan jumlah baris dari matriks pertama itu harus sama dengan jumlah kolom matriks kedua. Nah, ini biar sesuai ini harus ditranspose, biar bisa dikalikan. Mungkin ini sesuai dengan matriksnya ya. Jadi kalau misalkan matriks, mungkin matriks persegi kali matriks persegi dengan ukuran yang sama itu nggak perlu ditranspose. Kemudian matriks identitas dan inverse. Nah, kalau misalkan pakai NumPy, ini cukup NumPy.identity dalam kurung 3. Nah, ini 3 ini adalah jumlah dimensinya atau ukurannya, 3 kali 3. Nah, nanti yang terbentuk adalah matriks identitas berukuran 3 kali 3. Kalau determinannya, kita cukup dengan menggunakan fungsi pada NumPy, yaitu linear algebra atau disingkat LINALG, linear. Nah, cukup dengan numpy.linear.det. Det ini di sini maksudnya determinan. Nah, fungsinya seperti ini. Dalam kurung objeknya. Jadi di sini ada matriks 3 kali 3, saya definisikan, saya hitung nilai determinannya. Itu udah langsung dihitung dengan Python. Kemudian inverse juga seperti itu. Sudah disediakan fungsinya oleh NumPy, numpy.linear.inv atau inverse dari M. Itu udah langsung jadi matriks inverse-nya. Nah, di sini juga saya contohkan manualnya. Jika saya punya matriks M yang tadi didefinisikan di atas ini, terus saya kalau biasanya kan di matriks 2 kali 2 saya harus menentukan determinannya dulu, kemudian saya tentukan adjoin dari M. Nah, kemudian rumusnya adalah 1 per determinan dikali adjoinnya. Nah, kalau saya hitung secara manual seperti ini, itu nanti akan sama dengan matriks inverse yang ada di atas. Nah, ini matriksnya berbeda karena yang saya panggil di atas itu adalah M-nya ya, bukan inverse-nya. Kalau misalkan dicoba, teman-teman coba sintaks ini, dan keluarkan inverse di atas sama inverse di bawah, nah itu akan sama nilainya, yaitu 1, 1, 2, 1, 2. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara ngecek validitas dari inverse yang kita dapatkan? Seperti pada teorinya, dia disebut inverse jika dia dikalikan dengan matriks asalnya, itu menghasilkan matriks identitas. Nah, di sini saya buktikan bahwa M dikali M inverse itu hasilnya identitas. Jadi di sini saya printnya M kan. M yang ini dikali M inverse yang saya dapatkan, itu hasilnya identitas 1001. Nah, selanjutnya, sekarang bagaimana cara mencari solusi dari sistem persamaan linear? Nah, di sini sudah dicontohkan, pakai fungsi NumPy linear solve dari A dan B. A-nya apa? A-nya itu adalah matriksnya yang kita bentuk tadi di awal dijelaskan dari matriks yang terbentuk dari sistem persamaan linearnya, dari tiap variabelnya. Kemudian B itu adalah hasilnya. Nah, ini kebetulan saya contohkan sistem persamaan linear yang tadi saya jelaskan di teori. Nah, dapatlah solusi dari X adalah 1, 2, 3. Sama kan seperti solusi yang kita hitung dengan manual OBE tadi, menghasilkan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Kemudian nilai eigen. Nilai eigen di sini bisa kita gunakan sintaks numpy.linear.eigenVals atau eigenvalue dari A. Itu langsung keluar nilainya. Jadi di sini saya punya suatu matriks berukuran 3 kali 3. Nanti kalau memakai sintaks ini atau fungsi ini, itu langsung keluar nilai eigennya 2, 1, dan 2. Kemudian vektor eigennya bisa kita cek. Tadi kan ada pertanyaan, apakah X ini adalah vektor eigen dari A? Kayak gitu. Nah, ini bisa kita cek bahwa vektor eigen dari 0, 1, 0 ini, vektor dari X ini, yang dimana entry-entrynya dan 0, 1, dan 0, ini adalah vektor eigen dari A. Kenapa? Karena saya kalikan dengan matriks A, jadi A dikali X sama dengan
2 dikali X, di mana 2-nya ini adalah nilai eigen dari A. Nah, di sini output yang keluar adalah true, true, dan true. Nah, ini menunjukkan bahwa nilainya sebanding antara AX dengan 2 atau 2 dikali X. Atau bisa kita nyatakan persamaannya dalam A dikali X sama dengan lambda dikali X. Nah, ini adalah bentuk persamaan di mana X-nya itu adalah nilai eigen dan lambdanya itu adalah nilai eigen dan X-nya itu adalah vektor eigen. Nah, mungkin sekian sesi kali ini dari saya tentang linear algebra atau algebra linear. Terus saksikan channel YouTube Bisa AI karena eh, masih akan terus produksi video-video di channel YouTube Bisa AI mengenai materi-materi yang sangat menarik yang berkenaan dengan AI, IoT, mungkin cyber security dan lainnya. Nah, jangan lupa juga follow sosial media Bisa AI di Instagram Bisa AI @bisa.ai. Kemudian ikuti terus informasinya karena di situ juga akan banyak informasi-informasi seperti workshop, mungkin seminar berbasis online ataupun langsung. Oke, sekian sesi kali ini di materi linear algebra atau algebra linear. Jangan lupa tetap terus follow, like, dan subscribe channel YouTube Bisa AI dan ikuti juga sosial media Bisa AI di Instagram, YouTube, dan Medium di @bisa.ai. Kemudian kita juga ada kompetisi nih di kompetisi karya tulis ilmiah untuk dosen, mahasiswa, praktisi, dan pelajar SMA ataupun SMK. Di mana kompetisi ini merupakan kompetisi karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah tulisan untuk mendukung karya anak bangsa yang nantinya akan di-submit di jurnal ID5G. Nanti bisa di follow up aja informasinya dan situs jurnalnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.